Chapter 245 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Evolusi. Memperlihatkan Sakamoto yang mampu memaksa imajinasi Uzuki menjadi kakek Takamura menghilang, sehingga kepribadian Uzuki sendiri akan keluar menghadapinya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan halaman berwarna yang membuat hati kita hangat sekaligus damai, di mana Sakamoto dan Shin sedang duduk bersama di meja hangat atau kotatsu sambil menonton dan memakan jeruk manis. Sedangkan Nagumo di sini lagi tidur. Ada pula detail kecil seperti boneka Sakamoto dan boneka kelinci alias Sugar. Bertuliskan, yang ingin kulindungi adalah keseharian yang sederhana. Lalu tertulis juga di panel awal, pada akhirnya pertempuran melawan takdir pun dimulai. Diawali dari Uzuki yang berlutut kesakitan setelah pada chapter lalu Sakamoto menghajar perutnya menggunakan ballpoint jualannya. Kanaguri hanya bisa mengecam Sakamoto sialan karena berani-beraninya dia menyelipkan iklan tepat di tengah filmnya. Sementara itu, Akira yang terkulai lemah hanya bisa memanggil pelan, "Taro-san." Membuat Sakamoto berpikir kalau luka Akira tidak segera ditangani, maka akan terlambat. Sakamoto lantas memegangi tubuh Akira, memujinya bahwa dia sudah melakukan yang terbaik meski mencoba menghentikan Uzuki sendirian. Sakamoto mengatakan, "Sisanya serahkan padaku." Akira pun hanya terdiam mendengarnya. Sakamoto kini berteriak pada Kanaguri untuk menyuruhnya menjaga Akira. Namun Kanaguri yang kesal pada Sakamoto menjawab, "Mati sana." Kanaguri mengomel, gara-gara Sakamoto, naskah yang dia rencanakan untuk filmnya ini hancur. Selama ini, Kanaguri merekam semua film pembunuh bayarannya hanya demi adegan hari ini. Dengan pemeran seperti ini, maka Kanaguri tidak akan bisa merekam adegan yang dia inginkan lagi. Siapa sangka Sakamoto menjawab, "Kalau begitu, rekam aku." Tentu saja Kanaguri terkejut mendengarnya. Sakamoto dengan serius mengulang perkataannya, "Rekam aku. Mulai sekarang, akulah tokoh utamanya." Kanaguri justru keringat dingin saking tidak menyangkanya. Sakamoto melanjutkan bahwa sebagai gantinya, jangan biarkan Akira mati dalam keadaan apapun. Kanaguri kebingungan dengan apa yang Sakamoto bicarakan. Dia berteriak, "Sudah kukatakan, pria gemuk yang tampak seperti kantong sampah sepertimu tidak enak dilihat di layar. Lagi pula, apa kau benar-benar paham apa arti menjadi tokoh utama?" Sakamoto yang sedang memberikan pertolongan pertama pada Akira menjawab, "Aku paham, aku akan menghancurkan para musuh. Itu saja." Dan kita pun diperlihatkan bagaimana gerakan cepat dari Sakamoto yang langsung menerjang Uzuki. Di sini Uzuki menghunuskan pedangnya, tetapi Sakamoto menahannya dengan mendorong tangan Uzuki yang ada di gagang pedangnya. Tidak sampai di situ, Sakamoto bahkan menarik tangan kiri Uzuki sekaligus menahan gagang pedangnya seolah-olah mereka sedang rebutan mainan minasan. Para warga yang menonton lewat ponselnya pun tampak khawatir bahkan terpana dengan aksi Sakamoto. Mereka berkomentar bahwa tubuh Sakamoto yang terlalu besar itu mampu menghentikan Uzuki. Kanaguri merasa ini buruk pada ketertarikan penonton. Film milik Kanaguri ini telah direbut. Kembali ke pertarungan, memperlihatkan Sakamoto tampak unggul dengan mendorong tubuh Uzuki sampai membuat mereka berdua keluar dari gedung dengan memecahkan kaca jendela minasan. Setelah itu, mereka berdua terjatuh dari ketinggian. Di saat yang sama, pengendara mobil yang melintas tidak sadar jika posisinya tepat di bawah Uzuki dan Sakamoto yang terjatuh. Dalam sekejap, mobilnya dibuat hancur karena Uzuki mendarat di atasnya, sedangkan Sakamoto mendarat di jalanan. Uzuki mulai menatap Sakamoto dengan cara yang menyeramkan dan bergumam tidak jelas. Tapi, Sakamoto yang menyaksikan reaksi Uzuki versi kakek Takamura berkata, "Masalahku bukan denganmu. Kau ada di dalam sana kan, Uzuki? Keluarlah cepat."
Di dalam sana, ternyata Uzuki berjongkok dengan memegangi kepalanya seolah sedang depresi. Namun, saat Uzuki menatap dalam kegelapan, beberapa tebasan keluar darinya dan di dunia nyata, tebasan itu mampu menghancurkan bangunan di depannya. Untung saja Sakamoto mampu menghindarinya dengan cepat. Wih, gokil! Nah, karena Sakamoto adalah spesialis memanfaatkan benda apapun menjadi senjata, maka dia mulai menarik besi penutup selokan dan melemparkannya ke arah Uzuki. Sakamoto mengatakan, kalau Uzuki tidak berniat keluar dengan cara baik-baik, berarti Sakamoto akan menyeretnya keluar dengan paksa. Lemparan besi penutup selokan itu tepat menyasar Uzuki, sehingga Uzuki berusaha menahannya dengan pedangnya Minasan. Namun sepertinya Uzuki kewalahan menghentikannya, sehingga Uzuki hanya bisa memantulkan besi itu dan terlempar ke belakang. Ketika Uzuki berusaha berhenti dengan menahan bobot tubuhnya di jalanan, Sakamoto pun dengan cepat berada di samping Uzuki untuk meninju wajahnya. Dan benar saja, Sakamoto sudah membuat Uzuki terlempar lagi sampai ke taman hiburan. Wah, padahal ada sepasang kekasih yang sedang berkencan di taman hiburan ini. Mereka berjalan mesra, merasa taman hiburan ini sangat menyenangkan. Menurut mereka, tempat ini sangat bagus dan jarang diketahui. Apalagi tidak ada preman atau semacamnya. Iya, tidak ada preman, tapi ada bos pembunuh bayaran, si Uzuki itu di situ. Mendadak, taman hiburannya menjadi seram karena Uzuki justru mendarat di wahana panda yang bisa dikendarai asal memasukkan 100 yen atau setara 11.000 rupiah. Namun, Uzuki segera melompat untuk menebas Sakamoto yang berada di dekat wahana kuda-kudaan. Untung saja, Sakamoto menunduk sehingga tebasan Uzuki justru menebas wahana dan pilar di hadapannya. Sakamoto pun mulai memikirkan cara mengusir kepribadian Takamura. Dia mengingat Akao yang ditemuinya di alam mimpi sewaktu koma, mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan soal itu, karena itu hanyalah khayalan yang Uzuki ciptakan sendiri. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan Takamura, otak dan tubuhnya itu tetap milik Uzuki. Benar juga ya Minasan, gerakan-gerakan yang dilakukan Uzuki ini memang hebat, tapi cenderung kasar dan ngasal. Untuk ukuran kekuatan fisik pun, Uzuki tidak bisa disamakan dengan kakek Takamura. Contohnya saja, Uzuki tadi sempat terpelanting waktu dilempari besi selokan. Sedangkan kalau itu kakek Takamura, sudah pasti Sakamoto tidak bisa unggul seperti ini. Pandangan Sakamoto kini tertuju pada gedung wahana bertuliskan mirror atau cermin yang di dalamnya berisi berbagai jenis cermin dari berbagai perspektif. Saat itulah Sakamoto mendapat ide karena dia memikirkan kalau insiden itu telah terukir di dalam otak Uzuki. Ketika Uzuki sudah ada untuk menebas leher Sakamoto, di sini Sakamoto justru memencet tombol ballpoint-nya dan langsung melompat tinggi untuk menghindari tebasan. Lalu, Sakamoto melemparkan ballpoint-nya ke arah pedang Uzuki, sengaja menancapkan bagian klip pada bilah pedangnya, sementara bagian ballpoint-nya masuk ke tanah, sehingga pedang itu dipaksa menancap Minasan. Uzuki lantas terdiam memegangi pedangnya, membuat Sakamoto segera menendang Uzuki masuk ke dalam gedung wahana cermin. Ketika pengunjung tersenyum senang karena mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari cermin-cermin di hadapannya, sekarang mereka justru terkejut dan berteriak ketakutan karena Uzuki telah menghancurkan cermin dan terlempar masuk ke dalamnya. Uzuki pun bangkit berdiri sambil bergumam aneh, lalu berbalik dengan tergesa-gesa sambil membuka sarung pedangnya. Namun, dia kini hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan cermin yang memperlihatkan berbagai perspektif dari dirinya sendiri. Ada yang dari sudut kiri, kanan, depan, dan belakang. Sebuah strategi cerdas dari Sakamoto yang sejak awal ingin menarik keluar kepribadian Uzuki sendiri. Tetapi Uzuki justru menatap dengan sangat ketakutan pada sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok kakek Takamura yang asli dan sedang ingin menyerangnya dengan penuh kengerian.
Entah bagaimana, mental dan fisik Uzuki bereaksi dengan sendirinya di dunia nyata, menebas sosok kakek Takamura yang hanya ada di dalam benaknya sendiri, seolah memantul dalam cermin. Sekali lagi kakek Takamura dibunuh dengan cara ditebas oleh Uzuki sendiri, minasan. Menyaksikan itu, Sakamoto pun berkata, "Enyahlah, kau sudah mati." Kita pun diperlihatkan kepribadian kakek Takamura yang berada jauh di dalam imajinasi Uzuki yang tadinya sedang duduk di kursi dalam kegelapan, sekarang jatuh ke lantai tak berdaya. Tertulis pada panel akhir, pintu ilusi telah hancur. Dan chapter 245 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, apakah dengan ini sosok kepribadian kakek Takamura sudah hilang dari Uzuki? Apa itu berarti Sakamoto akan bertarung dengan Uzuki yang sesungguhnya? Atau apakah lagi-lagi Uzuki memainkan peran menjadi Akao? Kalaupun Sakamoto mampu mengatasi kepribadian Akao dalam imajinasi Uzuki, maka apakah Sakamoto akan benar-benar membunuh Uzuki? Atau justru membiarkannya hidup seperti yang sudah-sudah? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.